tak terkalahkan. Mazmur 41 ayat 12 kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, 2, 3. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, sebab musuhku tidak menang atasku. Haleluya. Hal ini tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya pergumulan. Klik. Bagian berikutnya, setiap orang percaya mengalami berbagai momen yang membuat pesimis, yang membuat masa depan atau hari esok terasa suram, penuh ketidakpastian, bahkan mustahil secara manusiawi. Kita semua pernah diperhadapkan pada momen, pada musim seperti ini. Sakit penyakit, keterikatan, ada hubungan yang retak, hubungan yang tidak harmonis, ada tekanan finansial, ada luka batin, dan pergumulan yang lainnya. Dan yang seringkali menjadi respon manusia pada umumnya, mereka berkata, beginilah nasibku dalam hidup. Mustahil untuk berubah sikon dalam hidupku. Memang ini yang harus dijalani. Maka terima saja. Ketika Anda mengatakan seperti itu, jangan heran hidup Anda akan susah terus. Karena Anda sedang memakan buah dari perkataan Anda. Karena itu kita harus berhati-hati memahami firman Tuhan. Bahkan menghidupi firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan atas kehidupan kita. Anda dan saya ditentukan sebagai lebih daripada pemenang, bukan berarti kita hidup pasif, kita hidup malas-malasan, kita hidup ya terserah, kisera-sera, whatever will be, will be. Itu lagunya orang ateis. Orang yang tidak punya Tuhan. Terserah hidup ini mau gimana. No, Anda dan saya punya destiny kehidupan yang mulia, yang terhormat, yang terpuji. Haleluya. Masa depan yang gilang gemilang, bukan kisera-sera. Melainkan terjadilah seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu selalu baik. Dia hanya memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Anda tidak mungkin memberikan batu kepada anak Anda ketika anak Anda minta roti, kan? Anda tidak mungkin memberikan kepada anak Anda ular ketika mereka minta ikan. Apalagi Bapa kita yang sempurna. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Karena itu saya mau mengajak kita semua mendeklarasikan, klik deklarasi iman tahun 2026. Mari sama-sama katakan 2, 3. Perkenanan dan kemurahan Allah mencegah musuh, mengalahkan aku. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita menang bukan karena kehebatan kita. Kita menang karena Allah berkenan atas hidup kita. Karena kemurahan Allah dicurahkan atas hidup kita. Yang namanya perkenanan adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Tapi toh itu Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Itulah disebut sebagai kasih karunia. Klik, mari kita lihat kuasa perkenanan Allah. Prinsip dasarnya adalah saat kita berjalan dalam perkenanan Allah, kita tidak terkalahkan. Mungkin Anda mengalami kemunduran, sepertinya ada kendala dalam hidup, tapi itu semua hanyalah sementara. Rencana Allah tidak pernah gagal. Tujuan Allah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Haleluya. Roma 8 ayat 31, ini yang sudah saya kutip. Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Dan kalau Anda baca terusannya, kita lebih daripada pemenang. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak binasa. Yesaya 54 ayat 17, ini yang selalu saya doakan di setiap kali doa berkat. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Haleluya! Mari kita lihat banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang yang tidak terkalahkan. Klik. Yang pertama, namanya Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf, perkenanan Allah mengalahkan segala musuh. Demikian juga dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita percaya bahwa kita umat yang tidak terkalahkan, maka perkenanan Tuhan mengalahkan segala musuh. Apa musuh yang dihadapi oleh Yusuf? Dia menghadapi pengkhianatan. Dia menghadapi tuduhan palsu. Dia menghadapi penjara ketidakadilan. Semua kita pernah merasakan, ya, mungkin dikhianati teman, dikhianati saudara, kita dituduh yang enggak, padahal kita enggak melakukan. Kita mengalami penjara ketidakadilan. Tetapi kita lihat respon Yusuf. Ini menjadi pembelajaran bagi Anda dan saya. Yusuf tetap setia, dia tetap menghormati Allah, dia tetap bersikap baik. Karena itu Kejadian 50 ayat 20 menjadi hasil dan bukti perkenanan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perkenanan Allah, kemurahan Allah di dalam kehidupan orang percaya mampu memutarbalikkan apa yang jahat menjadi mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Haleluya. Hasilnya Yusuf dipromosi dalam Kejadian 41 ayat 41. Dari seorang napi menjadi orang nomor 2 di Mesir dan penuh dengan kuasa. Inilah kebenarannya. Perkenanan Allah memutarbalikkan setiap serangan menjadi peningkatan atau membawa kemajuan dalam hidup kita. Kalau Anda percaya bahwa Anda orang yang diperkenan oleh Tuhan, Anda hidup dalam kemurahan Tuhan, maka Anda tidak harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Setiap serangan yang diperuntukkan bagi Anda untuk melawan Anda, untuk menjatuhkan Anda, Tuhan akan pakai untuk menaikkan dan mengangkat Anda. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu nggak perlu Anda membalas. Tidak perlu Anda mencoba berupaya untuk membuat orang itu merasakan apa yang Anda rasakan. Kesakitan, kerugian yang Anda rasakan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Haleluya. Dan pembalasan yang terbaik adalah ketika musuh Anda melihat Anda dipromosikan oleh Tuhan. Wow, itu dahsyat sekali, saudara. Anda tinggal lihat ekspresi mukanya seperti apa ketika Tuhan mengangkat Anda di hadapan para lawanmu. Dia menghidangkan makanan yang enak, makanan yang memberkati. Haleluya. Klik, yang berikutnya Nehemia. Ketika perkenanan membuka pintu kemustahilan. Apa hambatan yang dihadapi Nehemia? Dia seorang pemimpin yang memimpin tim kerja tanpa anggaran, tanpa bahan, oposisi yang kuat, tantangan politik. Tapi dia sambil terus bekerja dengan tekun. Nehemia mendeklarasikan Nehemia 2 ayat 8. Tangan Allahku yang murah hati melindungi aku. Kalau Anda baca kitab Nehemia, itu banyak sekali frase ini.
tangan Allah yang murah hati melindungi aku, menyertai aku. Itu yang harus kita deklarasikan atas hidup kita setiap hari, atas anak-anak kita. Karena bukan tangan kita yang membuat berhasil, tetapi karena tangan Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita sehingga kita berhasil. Hasilnya kemustahilan. Tembok Yerusalem dibangun dalam waktu 52 hari. Suatu upaya yang seharusnya memerlukan waktu bertahun-tahun, selesai dalam waktu yang singkat. Tuhan sanggup memberikan percepatan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus, jangan tanggung-tanggung. Tuhan memberikan percepatan buat Ibu Foni, punya cucu, cepat nambah, ya kan, ada Fendi di sini. Selamat buat Fendi dan Lucy. Haleluya. Apa yang memerlukan usaha puluhan tahun, Tuhan sanggup memberikan kepada Anda, dipercepat. Saya nggak perlu, saya nanti dianggap menyombongkan diri, tapi saya mengalami hal ini. Yang seharusnya lebih dari 10 tahun saya dapatkan. Saya dapatkan kurang dari 10 tahun. Karena tangan Allah yang murah hati melindungi aku. Haleluya. Klik yang berikutnya. Ada seorang bernama Daud. Ini saya hanya bicara banyak contoh di Alkitab ya, yang membuktikan bahwa Anda dan saya adalah umat yang tidak terkalahkan. Dan kita harus hidup di dalam spirit yang tidak terkalahkan itu. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Justru pergumulan akan membuktikan bahwa Anda dan saya tidak terkalahkan. Daud, pelajarannya bagi Anda dan saya, jangan besarkan raksasanya, tapi besarkan Tuhan yang kita sembah. Sadarkah Anda bahwa di sepanjang kisah Daud dan Goliat tidak ada satupun kata raksasa, tidak ada. Yang menyebut Goliat raksasa itu hanya Anda dan saya. Mungkin di benak orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul, mereka mungkin punya persepsi ini raksasa. Mereka membesarkan raksasanya. Tapi Anda cari dalam 1 Samuel, tidak ada kata raksasa di sana. Saya cek dalam bahasa Inggris, ada nggak kata giant? Nggak ada. Tidak ada. Terus kenapa kita menyebut Goliat raksasa? Kenapa Anda menyebut masalah Anda raksasa? Daud menyebut Goliat apa? Orang Filistin yang tak bersunat. Artinya ini orang tidak punya covenant. Ini orang tidak punya perjanjian dengan Allah yang benar, Allah yang hidup. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Haleluya. Demikian juga masalah dalam kehidupan Anda, sumbernya bukan Tuhan. Masalah dalam kehidupan kita sumbernya karena dunia kita sedang menuju kepada kebinasaan, penuh dengan dosa. Anda dan saya mengalami dampaknya. Mungkin bukan dosa kita, tapi dosa orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kita mengalami dampaknya. Tapi jangan besarkan masalah dalam kehidupan Anda. Besarkan Tuhan yang Anda sembah. Karena Dia sanggup untuk mengalahkan setiap permasalahan. Bahkan melalui masalah hidup Anda, Anda mengalami promosi. Haleluya. Karena itu Daud, dia memahami firman Tuhan. Setiap hari sambil dia berlatih dan mengasah talentanya, dia tekun menjalani pekerjaannya yang sangat sederhana. Ketika berhadapan dengan Goliat, dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan kemenangan terjadi. Karena Daud paham bahwa perkenanan Allah
melucuti kekuatan lawan. Haleluya. Anda bisa menghadapi masalah yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sepertinya tidak ada terobosan, tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Tuhan mengirim seseorang yang bisa menggempur tembok masalah di dalam kehidupan Anda. Dan dalam waktu singkat, masalah itu tiba-tiba selesai. Itu bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, melainkan karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Haleluya. Karena itu klik, aktivasikan iman kita melalui deklarasi, perkataan kita. Itu sangat penting. Yosua dan Kaleb, mereka menghadapi satu situasi. 12 pengintai melihat raksasa. Mereka melihat hal yang sama, masalah yang sama. 10 menyatakan kekalahan. Yang 2, yaitu Yosua dan Kaleb, mendeklarasikan kemenangan tanpa merendahkan pihak lain. Anda tidak perlu merendahkan orang lain. Anda tidak perlu menjatuhkan orang lain. Anda tidak perlu menyalahkan orang lain. Deklarasikan saja kemenangan di dalam kehidupan Anda. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tidak pernah Yosua dan Kaleb menghina pihak yang berseberangan dengan mereka. Tidak perlu Anda menghina oposisi. Serahkan pada Tuhan. Bahkan bilangan 14 ayat 9, ini menarik sekali saudara. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab mereka akan kita telan habis. Tapi kalau Anda baca di terjemahan bahasa Inggris, Yosua dan Kaleb berkata, sebab mereka itu roti bagi kita. Roti yang akan kita makan, roti yang akan menguatkan kita sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bayangkan, raksasa dibilang roti, saudara. Demikianlah sikap orang percaya dalam menghadapi kendala, masalah, apapun dalam kehidupan kita. Tantangan, ujian, itu roti bagi kita. Roti yang akan menguatkan kita. Roti yang akan memberikan konfirmasi kepada kita bahwa kita umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Hasilnya, Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Yang lainnya mati di padang gurun. Pelajarannya, masa depan kita mengikuti pengakuan kita. Karena itu, jangan kutuki hidup kita sendiri. Memang Anda tidak pernah mengutuk hidup Anda. Tapi Anda suka berkata negatif tentang hidup Anda, tentang anak-anak Anda. Itu Anda sedang membentuk masa depan mereka. Nah, kamu ini nakal banget, mau jadi apa nanti? Doakan dia jadi orang-orang yang ternama, terpuji, terhormat. Sekalipun dia nakal saat ini. Tapi bentuklah masa depan mereka dengan deklarasi perkataan kita. Suatu hari kamu akan jadi anak yang baik. Anak yang berbakti pada orang tua. Anak yang cinta Tuhan. Anak yang mengasihi pelayanan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal yang baik kita perkatakan. Sekalipun kondisinya saat ini tidak ideal. Jangan karena kita emosi, kemudian kita bentuk masa depan yang buruk bagi anak-anak kita. Atau bagi kita sendiri. Ya memang nasib gua kayak gini lah. Miskin terus seumur hidup. Ya Anda akan miskin terus seumur hidup. Itu bentukan perkataan Anda sendiri. Ya udahlah sakit lah. Biarlah gak sembuh juga gak apa-apa. Oh really? Oh ya? Nanti gak sembuh-sembuh Anda ngomel. Katanya Tuhan penyembuh. Jadi belajar, saudara, apapun keadaannya.
senegatif apapun, sepesimis apapun, belajar memperkatakan yang positif. Haleluya. Karena masa depan kita mengikuti pengakuan kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketika Yesus menghadapi badai, Markus 4 ayat 39, dia berkata, diam, tenanglah. Dan badai pun taat pada perkataan Yesus. Artinya perkataan kita melepaskan otoritas surgawi. Ini kita semua sudah mengerti. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Markus 11 ayat 23, kita akan mendapatkan apa yang berulang kali kita perkatakan. Yesaya 57 ayat 19, nanti Anda cek dalam bahasa Inggris. Saya suka sekali ayat ini. Tuhan berfirman di sana, dia katakan, I create the fruit of your lips. Aku akan menciptakan, membuahkan apa yang engkau perkatakan. Jadi seringkali banyak orang Kristen sekalipun hidupnya penuh dengan masalah. Mereka pikir, wah, ini serangan iblis. Perkataan Anda sendiri. Jangan terlalu cepat menyalahkan iblis. Terkadang apa yang kita hidupi adalah buah dari perkataan kita. Sekalipun kita tidak bermaksud, tapi karena kita emosi, kita lagi darting, kita hilang kontrol, kita ngomong. Apalagi kalau itu berulang-ulang ngomongnya, maka terjadilah apa yang kita katakan. Jadi hati-hati saudara. Apa yang kita perkatakan sangatlah penting. Gunakan perkataan kita untuk terus-menerus membanggakan kebaikan Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan. Haleluya. Kalau lagi sakit, jangan ngomong, kayaknya aku akan mati karena penyakit ini. Akhirnya inilah akhir hidupku. Ada orang yang sehat-sehat gitu kan. Begitu umur 70 dia bilang, Alkitab berkata, umur manusia 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Ya udahlah, memang sudah waktunya aku mati. Dari sehat, mendadak sakit, gak lama mati. Sedemikian berkuasanya perkataan, saudara. Umur manusia, by the way, bukan 70-80 tahun. Itu fakta yang terjadi di padang gurun 4.000 tahun yang lalu. Fakta. Anda baca, itu doanya siapa? Doanya Musa, itu mazmurnya Musa. Musa menceritakan yang terjadi di padang gurun. Mereka di padang gurun usianya 70 tahun mati. Yang kuat 80 tahun. Itu ayat bukan untuk Anda dan saya umat perjanjian baru. Haleluya. Karena kita tidak hidup di bawah hukum Musa. Anda dan saya hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Jatahnya minimal 120 tahun. Minimal. Haleluya. Jadi kalau Anda usianya hari ini 60 tahun, baru separuh menjalani hidup. Jangan bilang sudah bau tanah ini. Haleluya. Abraham umur 100 tahun, dia masih lari-lari, saudara. 100 tahun nanti Anda baca. Waktu dia ketemu malaikat, 100 tahun umurnya. Dia sadar itu malaikat. Dia mau cepat-cepat pulang, mau masak, mau siapkan korban persembahan. Dia lari, saudara. 100 tahun umurnya. Kaleb usia 85 tahun. Dia bilang sama pemimpinnya, kasih aku
Gunung yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepadaku. 85 tahun. Karena itu Anda yang usia 60 tahun jangan bilang, sudahlah, biar yang melayani yang muda-muda aja. Malah nanti cepet bau tanah. Tetap aktif melayani, haleluya. Aku sudah gak kuat yang berat-berat, gak apa-apa, Anda bisa berdoa. Anda bisa ikut paduan suara, haleluya. Anda bisa jadi asyir. Oh, itu tugas-tugas yang mulia, saudara. Kalahkan berapapun usia Anda. Tergantung kepercayaan kita. Perkenanan Allah mengalahkan para musuhku. Nah, itu yang harus kita perkatakan. Amin. Haleluya. Klik. Ini masih banyak ini. Waktunya terbatas. Kita harus cepat. Perkenanan Allah adalah perisai yang tidak terlihat. Daniel, dia menghadapi musuh konspirasi, serangan politik, putusan hukuman mati yang tidak bisa dianulir. Dia dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi dia deklarasikan dalam Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Menjadi perisai bagi Daniel. Demikian juga dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 13. Engkau Tuhan memagari orang benar dengan anugerahmu seperti perisai. Haleluya. Yang memagari hidup kita adalah perkenanan dan kemurahan Allah. Karena itu tadi kalau Anda sadar lagu yang kita nyanyikan The Goodness of God, bagian bridge-nya berkata Your goodness is running after me. Itu kita berdoa supaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu berlari mendapati kita. Karena kemurahan Tuhanlah yang melindungi kita. Menjadi perisai di sekeliling hidup kita. Sadrak, Mesak, Abednego ini mirip dengan Daniel tadi ya. Hanya musuhnya berbeda. Mereka menghadapi dapur perapian. Dan mereka deklarasikan dalam Daniel 3 ayat 18. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hasilnya Daniel 3 ayat 25-27, mereka tidak terluka, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Perkenanan Allah melindungi di mana hal-hal alamiah tidak bisa menjagai kita. Haleluya. Karena perkataan kita, karena kepercayaan kita. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tepuk tangan bagi Yesus. Klik. Kita percepat ya. Perkenanan melakukan apa yang mustahil kita lakukan. Esther menghadapi situasi yang mustahil. Putusan mati bagi bangsa Yahudi. Situasi yang tidak mungkin secara manusiawi bisa berubah. Tapi karena perkenanan Allah kepada Esther. Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Hasilnya, satu percakapan menganulir vonis mati nasional. Perkenanan Allah membuka pintu yang tidak terbuka oleh usaha apapun. Musa juga mengalami hal yang sama. Pasukannya. Kemustahilan. Tapi dia deklarasikan dalam Keluaran 14
ayat 13 dan 14. Dia katakan, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Hasilnya apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, dan seterusnya. Haleluya. Perkenanan Allah membuat jalan di mana tidak ada jalan. Dan tuntunan Tuhan berlanjut sampai bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Di situ pun dikatakan dalam Mazmur 44 ayat 4, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, melainkan sebab Engkau berkenan kepada mereka. Pencapaian hidup kita, prestasi hidup kita, sehebat apapun itu, semua karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Masih bisa diperpanjang firman ini? Sedikit lagi. 2 atau 3 slide. Mari kita lihat. Ini bagian yang terakhir. Perkenanan menghancurkan kubu pertahanan musuh. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama, Maria Magdalena. Kenapa? Karena dia dibebaskan dari 7 roh jahat. 1 roh jahat aja sudah kuat. Apalagi 7 roh jahat. Ini keterikatan yang kronis. Kerasukan yang kronis. Tapi Yesus, karena perkenanannya, dia membebaskan Maria Magdalena secara penuh. Sehingga kehidupannya berubah total. Bahkan menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Perkenanan Allah mematahkan ikatan rohani. Ikatan apa yang saat ini membelenggu hidup kita? Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, selama kita bersedia untuk memberikan ruang bagi perkenanan Allah dan kemurahan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Orang Gerasa, musuhnya apa? Kerasukan, penuh kekerasan, terikat, hidupnya tanpa harapan. Anda lihat ya, Anda lihat nih. Dalam Markus 5 ayat 6, dikatakan di sana ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus. Anda sadar nggak ayat ini? 2.000 roh jahat merasuki orang ini. 2.000, dari mana kita tahu 2.000? Karena ketika Yesus mengusir keluar roh legion ini, di sana ada 2.000 ekor babi yang kerasukan. Jadi orang ini kerasukan 2.000 roh jahat. Tetapi 2.000 roh jahat tidak bisa menghentikan penyembahan orang ini. Pertanyaan saya, kalau Anda suruh angkat tangan, malu-malu, kayaknya berat banget menyembah Tuhan angkat tangan. Oh, ini serangan iblis. Patahkan, lepaskan. Oh, mohon maaf. 2.000 iblis tidak bisa menghentikan orang Gerasa untuk menyembah Yesus. Jadi yang menghentikan Anda malu-malu menyembah Tuhan apa? Anda sendiri. Anda sendiri. Tidak ada situasi, kondisi eksternal manapun yang bisa menghentikan penyembahan kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mau menyembah Tuhan, barangkali itu bukan serangan roh jahat. Karena roh jahat mengenali roh Yesus. Dan mereka tunduk kepada Yesus. Mungkin Anda yang belum tunduk kepada Yesus. Sehingga Anda malu untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau ada kelepasan dalam hidup Anda, wow,
Dahsyat, saudara. Hasilnya apa? Orang Gerasa setelah dilepaskan oleh Yesus sudah waras akhirnya ya. Markus 5 ayat 15 dikatakan di sana, orang kerasukan itu sudah duduk, berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Satu perjumpaan dengan Yesus menghancurkan rantai yang mengikat selama bertahun-tahun. Dan Petrus, kita tahu kisah hidupnya. Dia saking ketakutannya sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi pada hari Pentakosta, dia dengan penuh keberanian berkhotbah. 3.000 jiwa diselamatkan. Klik, satu contoh lagi. Ini luar biasa. Dari 3 bersaudara, anaknya Terah, 3 bersaudara, Nahor, Haran, dan Abram. Nahor artinya nafas yang kuat. Haran artinya sekokoh gunung. Tetapi Tuhan justru memilih Abram, yang arti namanya sangat sederhana, Bapa. Apa maksudnya? Inilah kuasa perkenanan Allah. Percayalah dan alamilah. Banyak orang lebih kuat, lebih unggul dari kita dalam banyak hal. Tapi kalau Tuhan sudah memilih Anda menjadi pemenangnya, maka faktor kekuatan, faktor keunggulan menjadi irrelevan. Tidak relevan. Karena Tuhan bukan memanggil yang mampu, melainkan Ia memampukan yang terpanggil. Haleluya. Slide terakhir, klik. Kesimpulannya Mazmur 89 ayat 18, karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Kekuatan kita didasari oleh perkenanan Allah. Tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Tetap bersikap baik dalam segala situasi dan kondisi. Sambil kita melakukan apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 13. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Maka, Mazmur 44 ayat 4, versi The Message, ini ayatnya sangat bagus menurut saya. Bagi Anda yang melihat Tuhan itu suka cemberut, suka bete, suka marah-marah, gampang menghukum, mencari-cari kesalahan, baca ayat ini. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menghalau para lawan kita dan memberikan kepada kita negeri itu sambil tersenyum. Haleluya. Jadi kalau Tuhan memberkati Anda dan saya, Dia memberkati bukan sambil cemberut, bukan dengan berat hati dan terpaksa aku memberkati orang ini. Tapi Dia memberkati Anda dan saya dengan tersenyum. Tuhan kita selalu tersenyum melihat kehidupan orang percaya. Haleluya. Saya tidak tahu dengan Tuhan Anda, tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Bukan Tuhan yang bete, bukan Tuhan yang suka menghakimi, bukan Tuhan yang suka menilai, tetapi Tuhan yang tidak sabar untuk berbuat kebaikan. Haleluya! Tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu tahun 2026 Tuhan sanggup menghalau penyakit kita, keterikatan kita, hutang kita, ketakutan kita, depresi kita, dan memberikan kepada kita kesembuhan, terobosan, pemulihan, kemenangan dalam nama Yesus. Terjadilah. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Mari pemain musik maju ke depan, klik satu lagi. Perkenanan Allah menjadikan kita tidak terkalahkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.